Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanah dan pupuk. Pupuk dapat digunakan untuk mencegah defisiensi nutrisi pada tumbuhan. Ketersediaan nutrisi di dalam tanah akan mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan tumbuhan. Kekurangan nutrisi yang ada di dalam tanah dapat dilihat dari gejala yang timbul pada tumbuhan. Contohnya misalkan ketika terjadi keterbatasan nitrogen pada media atau pada substrat tempat tumbuh tanaman, maka akan timbul gejala antara lain terjadi klorosis. Ini adalah masalah paling umum terjadi pada tumbuhan. Pupuk merupakan suatu senyawa yang bisa ditambahkan ke dalam media atau substrat tumbuhan untuk meningkatkan pertumbuhan. Dengan demikian, adanya defisiensi nutrisi dapat dihindari dengan cara penambahan pupuk kimia anorganik atau dapat pula dilakukan dengan cara pemberian kompos, yaitu campuran serupa tanah hasil dekomposisi materi organik. Tanah yang subur akan mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah terbagi menjadi 3 lapisan utama, atau kita sebut sebagai horizon, di mana ketiga horizon ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Horizon A yang merupakan topsoil, ini adalah merupakan lapisan tanah yang berisi lapisan tanah hasil pelapukan dan juga mengandung humus dan berbagai organisme tanah. Lapisan B ini adalah terutama mengandung lempung dan beberapa elemen terlarut. Horizon C ini merupakan suatu lapisan tanah yang mengandung batuan induk yang mungkin sebagian dari batuan induk ini sudah mengalami pelapukan. Sifat fisik dan kimia tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Misalkan batuan kecil dan partikel lempung memiliki kemampuan untuk lebih bisa memegang air dan juga ion, serta memungkinkan oksigen berdifusi ke akar tanaman. Sedangkan humus akan menyediakan nutrisi yang cukup untuk tanaman. Humus pun mendukung pertumbuhan organisme yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Anion, misalkan nitrat, tersedia untuk tanaman karena tidak terikat pada partikel tanah, sehingga tanaman dapat menyerap anion dengan lebih leluasa. Sedangkan kation, misalkan ion kalium, akan terikat pada partikel tanah, sehingga supaya ion kalium ini dapat terserap oleh tanaman melalui rambut akar, maka tanaman harus melepaskan ion hidrogen yang kemudian akan menggantikan kation pada partikel tanah, sehingga kemudian kation ini akan terlepas dari partikel tanah dan kationnya kemudian bisa masuk ke dalam akar tanaman. Konservasi tanah penting untuk kehidupan manusia. Selama ini, kegiatan pertanian telah banyak mendegradasi tanah. Kegiatan tersebut antara lain adanya irigasi yang menyebabkan penggaraman pada lahan-lahan pertanian, kemudian pembajakan lahan yang bisa menyebabkan terjadinya erosi pada topsoil oleh angin dan air, dan kemudian penggunaan pupuk kimia buatan yang relatif mahal dan juga dapat mengkontaminasi sumber air tanah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya manajemen tanah yang baik agar kita dapat mengkonservasi air irigasi dengan efisien mungkin. Kemudian, manajemen tanah pun dapat digunakan untuk mengendalikan terjadinya erosi dan memanfaatkan pemakaian pupuk dan herbisida secara lebih bijak. Petani organik mengikuti prinsip pertanian berkelanjutan. Ini yang telah dilakukan oleh beberapa petani yang ada di beberapa negara. Beberapa petani kemudian melakukan pertanian organik, di mana pertanian organik ini dilakukan untuk mendukung pertanian berkelanjutan dengan memperhatikan adanya konservasi, memperhatikan keselamatan lingkungan, dan keuntungan atau kebermanfaatan. Dalam pertanian organik ini diperhitungkan adanya keberlanjutan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di muka bumi,
kemudian akan selalu mempertahankan kualitas tanah, kemudian juga mereduksi atau mengeliminasi penggunaan pestisida. Dalam pertanian organik pun digunakan beberapa bibit tanaman dan tanpa menggunakan tanaman-tanaman GMO, dan kemudian dalam pertanian organik pun dilakukan reduksi atau eliminasi penggunaan pupuk buatan.